Gianluigi Donnarumma dikabarkan menargetkan kepindahan ke Manchester City pada bursa transfer musim panas ini setelah Manchester United mengurungkan niat mereka untuk merekrutnya. Menurut laporan, Manchester City telah mencapai kesepakatan awal terkait persyaratan pribadi dengan Donnarumma dan diskusi telah dilakukan dengan pelatih Pep Guardiola. Namun, transfer ini bergantung pada kepergian kiper utama City saat ini, Ederson, yang dikaitkan dengan kepindahan ke Galatasaray. PSG dilaporkan mematok harga sekitar 50 juta euro untuk Donnarumma, meskipun Manchester City berharap bisa menegosiasikan biaya transfer ke kisaran 25-30 juta euro, mengingat kontrak sang kiper akan berakhir pada Juni 2026. Sebelumnya, Manchester United menunjukkan ketertarikan serius terhadap Donnarumma, tetapi mereka kini cenderung mempertahankan Andre Onana sebagai kiper utama. Inter Milan dikabarkan memberikan tenggat waktu 1 minggu kepada Atalanta untuk menyelesaikan transfer winger berbakat Ademola Lookman. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Atalanta mematok harga 50-55 juta euro untuk pemain berusia 27 tahun tersebut. Sementara Inter telah mengajukan beberapa tawaran termasuk 45 juta euro plus bonus yang masih ditolak. Meski begitu, Inter masih optimis dan bersiap mengajukan tawaran baru yang mendekati harga yang diminta. Lookman sendiri secara terbuka mendorong kepindahan ini, bahkan absen dari sesi latihan untuk menekan Atalanta. Jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu tersebut, Inter dikabarkan akan beralih ke target lain seperti gelandang Roma Manu Kone. Marco Kurela telah resmi menandatangani kontrak baru jangka panjang dengan Chelsea. Menurut jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, kesepakatan ini telah ditandatangani dan disegel. Pemain berusia 27 tahun asal Spanyol ini tampil gemilang pada musim 2024-2025 dengan mencatatkan 54 penampilan dengan torehan 7 gol dan 3 assist, menjadikannya salah satu pilar penting di skuad The Blues. Kontrak baru ini akan memperpanjang masa bakti Cucurella di Stamford Bridge hingga tahun 2028. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan Chelsea terhadap performa dan kepemimpinan sang pemain, baik di dalam maupun di luar lapangan. Meski sempat diminati oleh klub Arab Saudi Al Nassr, Chelsea memastikan Cucurella tetap menjadi bagian kunci dari proyek pelatih Enzo Maresca. Manchester City telah menolak tawaran kedua dari Tottenham Hotspur untuk pemain sayap Brasil berusia 21 tahun, Savinho, dengan nilai tawaran sekitar 60 juta euro. City bersikeras pada valuasi di atas 67 juta euro untuk pemain tersebut. Savinho dikabarkan terbuka untuk pindah ke Spurs demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain jelang Piala Dunia 2026. Negosiasi masih berlangsung dengan agen Savinho berada di Inggris untuk memfasilitasi pembicaraan. Tottenham diperkirakan akan mengajukan tawaran baru dalam waktu dekat. Meski enggan melepas, City mungkin mempertimbangkan transfer jika Savinho mendesak dengan nama seperti Rodrigo dari Real Madrid dan Xavi Simons dari RB Leipzig sebagai calon pengganti. Manchester United dikabarkan sedang menyiapkan tawaran sebesar 50 juta euro untuk gelandang Sporting Morten Hulman sebagai opsi cadangan jika mereka gagal mendapatkan Carlos Baleba dari Brighton. United ingin memperkuat lini tengah mereka menyusul performa menurun Casemiro dan kepergian Christian Eriksen. Namun Sporting bersikeras meminta bayaran mendekati klausul pelepasan Hulman sebesar 68 juta euro. Hulman sendiri dikabarkan masih betah di Sporting dan tidak memaksakan kepindahan, yang bisa menyulitkan negosiasi. Sementara itu, Brighton mematok harga lebih dari 100 juta euro untuk Baleba. Gelandang berusia 21 tahun asal Kamerun yang punya potensi besar, membuat Hulman menjadi alternatif yang lebih terjangkau bagi United. Bournemouth resmi mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk mendatangkan winger muda berbakat Ben Drop dengan biaya transfer sebesar 25 juta euro. Pemain berusia 19 tahun asal Skotlandia ini menjadi salah satu target utama Bournemouth dalam upaya memperkuat skuad mereka di bursa transfer musim ini. Ben Drop bergabung dengan Liverpool dari Celtic pada tahun 2022 dengan biaya hanya 600.000 euro. Transfer ini memberikan keuntungan finansial signifikan bagi Liverpool sekaligus memberi Ben Drop kesempatan untuk mendapatkan menit bermain reguler di Premier League. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi Bournemouth untuk meremajakan skuad.
terutama setelah kepergian Dango Ouattara ke Brentford. Doug diharapkan bisa mengisi kekosongan di sektor sayap dan membawa energi baru bagi The Cherries dalam persaingan di Liga Inggris. Barcelona sedang berupaya memperpanjang kontrak gelandang bintang mereka Frenkie de Jong yang akan berakhir pada Juni 2026. Namun, klub raksasa Spanyol ini hanya bersedia memperbarui kontrak jika de Jong setuju untuk memangkas gajinya. Gaji tahunan de Jong saat ini mencapai 19 juta euro, dianggap terlalu tinggi oleh Barcelona. Klub telah mengajukan proposal kontrak baru hingga 2029 dengan gaji pokok yang lebih rendah ditambah bonus berdasarkan performa. De Jong sendiri telah menyatakan keinginannya untuk bertahan di Camp Nou dan terbuka untuk menerima pemotongan gaji. Namun, negosiasi terhambat karena masalah internal dengan agennya Ali Dursun yang sedang dalam proses perpisahan dengan sang pemain. Timnas Indonesia mengambil langkah besar untuk memperkuat skuad dengan memulai proses naturalisasi pemain muda berbakat Miliano Jonathans. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi menyerahkan dokumen naturalisasi pemain FC Utrecht berusia 21 tahun tersebut kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. Miliano Jonathans dikenal sebagai penyerang dan winger kanan yang memiliki potensi besar. Ia pernah bermain untuk Vitesse Arnhem dan mencatatkan prestasi mengesankan dengan mencetak 11 gol dalam satu musim. Saat ini Jonathans menjadi bagian dari klub Eredivisie Belanda FC Utrecht dan diharapkan dapat menambah daya gedor timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini ditargetkan selesai sebelum Oktober 2025 sehingga Jonathans dapat memperkuat timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Newcastle United dikabarkan sedang mempertimbangkan penyerang Juventus Dusan Vlahovic sebagai kandidat pengganti Alexander Isak di tengah spekulasi bahwa Isak bisa meninggalkan klub. Rumor ini muncul setelah Liverpool disebut-sebut tertarik untuk merekrut Isak yang saat ini menjadi penyerang utama Newcastle dengan kontrak hingga 2028. Vlahovic yang menunjukkan performa mengesankan di Serie A bersama Juventus dianggap sebagai salah satu opsi untuk mengisi kekosongan jika Isak hengkang. Namun transfer ini tidak akan mudah. Vlahovic memiliki gaji sekitar 165.000 euro per minggu dan biaya transfernya diperkirakan mencapai 30 juta euro. Angka ini dapat mengganggu struktur gaji Newcastle. Sunderland telah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk mendatangkan bek serbabisa asal Prancis Nordi Mukiele dengan biaya transfer sekitar 12 juta euro. Pemain berusia 27 tahun tersebut dijadwalkan menjalani tes medis dan menyelesaikan proses transfer dalam waktu dekat. Mukiele yang dapat bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah dianggap sebagai perekrutan penting bagi Sunderland yang baru saja promosi ke Liga Primer Inggris. Pengalamannya bersama PSG diharapkan dapat menambah kekuatan lini belakang Sunderland. Transfer ini disebut-sebut sebagai salah satu langkah ambisius klub di bursa transfer musim panas ini yang telah mendatangkan 11 pemain baru. Bayern Munchen dan Chelsea dikabarkan telah memulai negosiasi terkait potensi transfer penyerang asal Prancis, Christopher Nkunku. Raksasa Bundesliga itu sedang mempertimbangkan opsi pinjaman dengan klausul pembelian atau transfer permanen dengan biaya sekitar 35-40 juta euro. Chelsea sendiri lebih menginginkan penjualan permanen untuk mendanai pembelian pemain baru seperti Xavi Simons. Sementara Bayern cenderung memilih pinjaman karena kekhawatiran akan riwayat cedera Nkunku. Pemain berusia 27 tahun ini diketahui tertarik untuk pindah ke Bayern setelah kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di Chelsea akibat cedera dan persaingan di lini depan. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, AC Milan telah mengajukan tawaran untuk mendatangkan bek Arsenal Jakub Kiwior. Klub Serie A tersebut mendekati Arsenal dalam beberapa jam terakhir untuk meminjam pemain internasional Polandia berusia 25 tahun tersebut. Namun, Arsenal menolak proposal pinjaman tersebut dan bersikeras hanya akan melepas Kiwior dengan transfer permanen senilai 25-30 juta euro, angka yang dianggap mahal oleh Milan. Kiwior yang kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di Arsenal karena kalah bersaing dengan William Saliba dan Gabriel Magalhaes dikabarkan terbuka untuk pindah demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Selain Milan, Crystal Palace juga dikabarkan tertarik pada sang pemain.
Direktur olahraga Barcelona Deco dikabarkan bertekad untuk mengamankan tanda tangan bek Liverpool Ibrahima Konate secara gratis pada musim panas 2026, mengungguli rival abadi mereka Real Madrid. Kontrak Konate bersama Liverpool akan berakhir pada 2026 dan hingga kini negosiasi perpanjangan kontrak masih menemui jalan buntu. Situasi ini membuat Barcelona dan Real Madrid memantau perkembangan dengan cermat. Menurut laporan, Barcelona telah menjalin kontak dengan perwakilan Konate dan sang pemain dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan Blaugrana. Di sisi lain, Liverpool masih berupaya keras untuk mengikat bek asal Prancis ini dengan kontrak baru. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, Konate berpotensi meninggalkan Anfield sebagai agen bebas. Nottingham Forest telah mengajukan tawaran resmi untuk mendatangkan bek muda Manchester City Rico Lewis sebagai bagian dari strategi mereka untuk merekrut talenta muda Inggris. Tawaran awal sebesar 25 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus terkait performa telah diajukan. Forest juga siap menggandakan gaji Lewis dari 25.000 euro per pekan untuk membujuknya bergabung ke City Ground, di mana ia berpotensi mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Lewis sendiri dikabarkan terbuka untuk pindah ke Nottingham Forest. Liverpool secara dramatis berhasil mengalahkan Bournemouth dengan skor 4-2 di matchday 1 Premier League 2025-2026 di Anfield. Pertandingan ini berjalan tidak mudah bagi Liverpool. Bournemouth memberikan perlawanan sengit dengan pertahanan yang kokoh dan serangan balik yang berbahaya. Gol Liverpool dicetak Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Federico Chiesa, dan Mohamed Salah. Sementara itu, gol Bournemouth diciptakan oleh Antoine Semenyo. Hasil ini membuat Liverpool langsung jadi pemuncak klasemen dengan koleksi 3 poin. Sedangkan Bournemouth ada di dasar klasemen Liga Inggris 2025-2026.